Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah harian keluarga hari ini, dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan dan renungan hari ini untuk Kamis 23 April 2026 tertulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Disebutkan demikian, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup ini ada kalanya memang kita sampai ke satu titik di mana kita tidak lagi bertanya, apa yang harus saya capai, apa yang harus saya lakukan, melainkan di mana saya mendapatkan kenyamanan, ketenangan, di mana saya harus berlindung. Ketika kekuatan terasa semakin terbatas, masa depan terasa samar, ketika usaha sudah dilakukan, tetapi hati dan pikiran kita tidak tenang. Di saat seperti itu kita menyadari bahwa manusia tidak hanya membutuhkan pencapaian-pencapaian, tapi yang kita butuhkan adalah perlindungan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang 3 hal tentang perjalanan hidup manusia. Yaitu hal-hal yang apa yang telah kita lakukan, apa upah dari jerih lelah kita selama ini, dan bagaimana perlindungan hidup di dunia ini. Apakah kita yakin bahwa sesungguhnya Tuhan melihat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain? Apakah Tuhan melihat kesetiaan kita di dalam sunyi, pengorbanan yang tidak dipuji, yang tidak diketahui siapa-siapapun? Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan bagi Tuhan tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Tuhan akan memberikan upah, dan upah itu utuh dan sempurna, tidak kurang, tidak terlambat, dan tidak salah alamat. Tentu harus dipahami upah dari Tuhan tidak selalu berbentuk materi. Dia hadir dalam hidup damai sejahtera, luka batin dan masa lalu yang dipulihkan, kesehatan yang baik, anak-anak dan cucu-cucu yang setia dalam setiap kewajibannya, rumah tangga yang harmonis, tetangga dan teman kerja yang saling memahami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Naomi dan Rut dalam kitab ini menjadi teladan iman bagi kita. Rut saat itu berada pada titik nadir terendah, merasa tidak memiliki apa-apa selain iman. Sebagai seorang ibu, seorang janda, orang asing dan tanpa perlindungan sosial, ia mengikuti mertuanya Naomi, mengatakan, Allahmu adalah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Hanya itu yang dia miliki, iman kepada Allah. Dia berlindung di bawah sayapnya yang penuh kasih dan kuasa. Berlindung berarti mempercayakan diri kepada Allah di tengah keterbatasan hidupnya. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya soal kondisi di luar dirinya, melainkan di dalam relasi dengan Tuhan. Seperti seseorang mungkin berada di tengah gelombang badai, tetapi tetap tenang karena ia tahu di mana ia berlindung, yaitu di bawah sayapnya yang kuat. Karena itu tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, kami renungkan, kami hayati. Dalam Roh Kudus-Mu, tolonglah kami untuk menghidupinya. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong kami, seluruh warga jemaat Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Di balik dari semua apa yang telah boleh kami dapatkan dan capai, sesungguhnya yang terindah adalah berlindung di dalam kasih setia Tuhan. Dan itulah yang akan kami hidupi.
yang dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, ekonomi, anak-anak dalam pendidikannya, kuliahnya, sekolahnya. Kiranya Tuhan cukupkan semuanya. Kesehatan yang baik, kiranya Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari tularkan kebaikan pada semua orang. Dalam pelayanan gereja kita, Topok Tanghyon Tangyakon, semua berjalan dengan baik. Dan jangan lupa, selamat hari Kamis, berikanlah senyummu yang manis untuk Tuhan. Horas!